Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ifada dari Prodi Manajemen, dan saya akan sebagai menjadi reporter, dan saya akan berkunjung ke tempat PT Perusahaan Yakult. Tunggu selanjutnya. Saya telah sampai di PT Yakult di Sukabumi. Dan inilah tempat dalam PT Yakult, dan ini ada isi-isinya kayak seperti sejarah. Sini ada seragam yang ada seragam Indonesia, Jepang, dan Jepang. Baik, saya akan mewawancarai salah satu karyawan dari PT Yakult. Oh, mohon maaf, kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Dwiki. Saya boleh bertanya, saya boleh mewawancarai Bapak? Boleh, silakan. Oke, saya akan mempertanyakan Pak, kalau boleh tahu PT Yakult sudah sampai kemana aja ya Pak? Kalau PT Yakult itu sudah ada di 40 negara. Negara terakhir itu negara Myanmar. Jadi kalau di Indonesia itu ada di urutan ke-11. Berarti PT Yakult ini udah sampai ke luar negeri gitu ya Pak? Sudah memang kita menginvasi ke beberapa negara yang kita tunjuk atau kita percaya bahwa ini bisa dibangun pabrik di negara tersebut. Dilihat dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan kan PT Yakult kan nggak sampai ke luar negeri gitu, itu ngespornya itu lewat gimana gitu Pak? Jadi sebenarnya cabangnya itu di mana-mana ya Pak? Iya, pabriknya itu di negara-negara lain. Jadi pusatnya itu tetap di Jepang. Jadi nanti dari negara-negara yang ditunjuk sebagai bahan bakunya, itu nanti dia nganterin langsung ke negara-negara tersebut. Kalau di Indonesia itu dia PT Yakult berapa cabang? Apa cuma di PT Kalau doang? di Indonesia pabriknya ada 2, Sukabumi sama Mojokerto. Kalau cabangnya ada 110 kantor cabang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Yang belum ada untuk saat ini baru di Papua saja. Oke, terus pertanyaan yang kedua, PT Yakult sudah berdiri dari sejak tahun berapa Pak? Tahun 1990 sampai dengan 2024 sampai saat ini. Itu juga dari berbagai negara juga Kalau di negara-negara beda-beda. beda-beda. Kalau Indonesia itu 1990. Ada yang dari Myanmar itu kalau saya tidak salah informasinya itu tahun 2017 dia baru ada. Jadi tergantung dari negara-negaranya. Gitu. Oh, jadi tergantung dari negara-negara. Betul. Terus kalau di PT Yakult ini sering kayak terjadi kendala gitu nggak sih Pak dalam memproduksi? Kalau kendala itu pasti ada. Ada ya. Tapi nggak sering karena kita di sini sudah melihat dulu apakah ini jadi kendala atau tidak untuk kedepannya. Misalkan maintenance alat mesin itu harus kita maintenance selama seminggu sekali, sebulan sekali, ataupun ada 1 tahun sekali. Nah itu disitu kan untuk meminimalisir adanya kendala ketika produksi. Karena kalau Yakult ini biasanya kalau sudah terjadi satu kendala itu semuanya harus diulang dari awal, dari mulai preparation bahan baku dan lain sebagainya. Itu kalau sudah masuk ke dalam tank yang besar, itu mau nggak mau satu tank itu harus dibuat semua. Gitu. Jadi itu pasti akan mengalami kerugian dalam produksi. Itu kalau kendala kayak gitu, kelalaian dari karyawannya atau mesinnya ada yang jadi kendala? Biasanya ada human error juga, ada juga kondisi mesin, tergantung dari macam atau jenis masalahnya. Tapi mungkin kalau masalah secara detail seperti apa itu tidak bisa diinformasikan gitu. Karena kan itu sebagai rahasia dari perusahaan juga. Jadi nggak semuanya kelalaian manusia gitu, jadi mesin juga ada. Iya, ada kerusakan mesin juga ada. Itu kalau misalkan di salah satu jam kerusakan mesin gitu, itu prosesnya bakalan dilanjut atau kayak mesin itu harus dibenerin dulu atau itu harus dibenerin dulu. Berhenti pasti semuanya. Oh, berarti semua itunya berhenti produksinya. Betul, produksinya semua berhenti. Oke, cukup deh Pak. Terima kasih ya Pak sudah mewawancarai.
Sekian itu saja yang bisa saya wawancarai dari salah satu karyawan PT Yakult. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.